Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Maulida dengan NIM 270 Di sini saya akan menjawab terkait soal UAS matkul perkembangan alat ukur psikologi. Nah, untuk soal yang pertama itu sebutkan atribut psikologis dan definisi operasionalnya. Nah, atribut psikologisnya yang saya lakukan itu tentang gaya hidup hedonisme. Nah, di konsep operasionalnya itu gaya hidup hedonisme melibatkan konsep menjadi tindakan konkret yang dapat diukur atau diamati. Dalam konteks gaya hidup hedonisme, operasionalisasi dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasikan nilai-nilai hedonistik, mengukur preferensi gaya hidup hedonisme, mengamati perilaku konsumsi, pengumpulan data, lalu juga ada tentang kegiatan hedonistik serta menganalisis dampak jangka panjang. Nah, dengan menggunakan pendekatan tersebut, konsep gaya hidup hedonisme dapat dioperasionalisasikan dalam konteks peneliti atau analisis untuk memahami dan mengatur preferensi individu terhadap kesenangan dan kepuasan pribadi. Nah, itu juga dapat jadi acuan aspek-aspek kehidupan hedonismenya kayak gitu. Nah, terus soal yang kedua itu ada langkah-langkah penyusunan datanya seperti apa. Nah, pertama itu langkah-langkahnya itu menentukan atribut dulu. Nah, habis menentukan atribut dulu, kita mencari aspek dari atribut itu. Lalu kita dapat mencari indikatornya. Nah, setelah itu kita bikin blueprint yang pertama yang isinya itu aspek dan indikator. Lalu blueprint yang kedua yang isinya ada aspek, indikator, sama tentuin juga bobot persenan sekaligus jumlah item per aspek. Lalu bikin blueprint yang ketiga ya berisi aspek, indikator, dan komponen sikap. Nah, dan komponen sikap ya, di komponen sikap itu ada tiga, ada afektif, kognitif, sama konatif. Nah, kalau kognitif itu tentang persepsi keyakinan. Contoh itemnya itu membeli produk yang bermerek hanya untuk menjaga penampilan dan gengsi. Terus yang kedua itu ada merasa senang jika orang menganggap saya itu trendy. Terus yang ketiga itu ada cenderung impulsif orangnya begitu. Lalu di komponen afektif yang berhubungan dengan emosional seperti itemnya, saya lebih senang nongkrong di kafe dibanding tempat lain. Terus yang kedua ada kurang suka berada di keramaian. Terus yang ketiga itu keramaian, habis itu satu lagi saya tidak suka berada di tempat yang sederhana. Nah, terus di komponen terakhir, komponen konatif, yaitu yang berhubungan dengan tindakan seperti mengiyakan ajakan teman, tidak peduli uang yang ada. Terus habis itu membeli barang tanpa melihat harga dan sering ngajak teman nongkrong di kafe. Nah, terus soal yang ketiga, yaitu sebutkan 2 item favorable sama unfavorable. Nah, di variabel gaya hidup hedonisme dengan aspek yang ada nih di aspek yang ketiga, yaitu status dan pengakuan sosial. Ada 2 item favorable dan 2 item unfavorable. Yang 2 item favorable-nya itu seperti sering membicarakan hal yang menjadikan pusat perhatian dan ingin dipandang mewah ketika berada di tempat umum. Lalu dua item unfavorable-nya adalah saya lebih memilih belajar presentasi buat besok dibanding nongkrong sama sama saya tidak suka keramaian. Saya kurang suka keramaian. Nah, terus di soal yang keempat jelaskan validitas, reliabilitas, dan analisis item. Di validitas isi yaitu sebuah pernyataan, bukan sebuah perilaku yang dicerminkan oleh skor yang diperoleh instrumen asesmen. Nah, validasi isi juga adalah relevansi item dengan indikator keperluan dengan tujuan ukur yang sebenarnya. Uji coba skala yang dilakukan pada tugas ini sudah memenuhi validitas karena alat ukur yang digunakan mampu mengungkap isi dari suatu konsep atau variabel yang telah diukur. Instrumen pengumpulannya itu menggunakan kuesioner. Terus angket yang telah dibuat memenuhi skala Likert dengan kriteria jawaban tidak setuju, jawaban sangat tidak setuju, setuju, sama sangat setuju. Sangat tidak setuju, biasa setuju, dan sangat setuju. Nah, angket
kuesioner yang akan digunakan akan diuji validitasnya untuk mendapatkan data subjek yang valid. Nah, menurut Anwar, reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa waktu pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur kestabilan dan konsistensi dari jawaban responden terhadap suatu alat ukur. Nah, uji reliabilitas menggunakan SPSS 21 versi Windows yang digunakan dalam skala gaya hidup hedonisme ini adalah uji untuk melihat konsistensi jawaban responden. Item dapat dinyatakan valid menurutnya Azwar, item dapat dinyatakan valid atau sahih ketika nilai calculated di atas 0,3 atau sama dengan 0,3. Hal ini dapat diartikan bahwa item instrumen yang dinilai di bawah 0,3 maka harus digugurkan. Nah, berdasarkan hasil uji analisis yang saya buat, proses analisis di gaya hidup hedonisme menggunakan SPSS 21 versi Windows, maka dapat dinyatakan sebanyak 24 item sahih dan 6 item gugur tidak valid karena konsentrasi kurang dari 0,3. Begitu. Mungkin sekian jawaban yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.